Oke teman-teman, aku mau jujur ke kalian, kalau aku itu introvert. Mungkin beberapa dari kalian nggak percaya karena belakangan ini aku trip dan ketemu banyak orang banget. Tapi dulu aku sama sekali nggak begitu. Jadi ini cerita tentang gimana menjadi seorang introvert itu nggak menghalangi aku untuk ngelakuin hal-hal yang orang pikir nggak mungkin. Mungkin banyak banget yang salah paham soal introvert. Banyak banget yang kirain perbedaan ekstrovert dan introvert itu lebih ke introvert itu pemalu, pendiam, suka sendirian di rumah. Dan ekstrovert itu kebalikannya. Bahkan kalau kalian lihat di Google, pengertiannya itu introvert itu pemalu. Tapi apakah betul? Well, bisa dibilang ada benernya, tapi nggak se-black or white itu sih. Aku akan ngomong berdasarkan pengalaman aku, jadi mungkin nggak semuanya benar-benar kayak aku, tapi mungkin ada yang relate juga. Anyway, sebulan lalu aku lagi iseng-iseng aja impulsif naik gunung sendirian. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil flashback dikit ya. Jujur, aku ngomong dulu kalau aku nggak tahu sebenarnya dari dulu itu aku introvert atau enggak. Karena seingatku, dulu itu aku orangnya bawel, percaya diri, bahkan bisa dibilang terlalu percaya diri. Gampang bergaul, dan lain-lain. Pokoknya nggak kelihatan introvert banget lah. Atau mungkin dulu nggak ngerti dan nggak mikirin kali ya. Tapi karena ada satu dua hal yang terjadi pas waktu SMP SMA, aku mulai jadi introvert. So aku nggak tahu juga apakah environment atau experience itu sebenarnya mempengaruhi. Tapi kayaknya ada research soal itu dan mereka membenarkan itu. Banyak banget orang yang nggak ngerti dan mengkotak-kotakan kalau introvert itu adalah orang yang suka di rumah doang, aneh, pemalu, pendiam, nggak asik, dan sebagainya. Atau bahkan kesannya introvert itu adalah sesuatu hal yang harus diubah. Sampai akhirnya mungkin ada beberapa orang yang malu dibilang introvert. Tapi sebenarnya banyak orang-orang sukses dan terkenal yang introvert loh. Contohnya Albert Einstein, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Michael Jordan, bahkan Barack Obama. Jadi kalau kalian lihat dari list tadi, bisa jelas banget disimpulkan kalau introvert tidak sama dengan pemalu, pendiam, dan lain-lain. Bahkan beberapa orang yang aku sebut tadi adalah pemimpin. Menurutku, inti dari perbedaannya itu tuh lebih ke bagaimana kita recharge dan menggunakan energi kita aja sih. Introvert itu recharge-nya dari me time, extrovert itu recharge-nya dari social interaction sama orang lain. Makanya introvert itu kesannya lebih diam, gak banyak ngomong, dan lain-lain. Jadi bukan karena diamnya suka di rumahnya yang bikin dia introvert, tapi karena dia introvert, mungkin jadi lebih milih diem dan di rumah aja. Tapi bukan berarti introvert gak suka bersosialisasi. Contohnya, aku.
Oke, kita balik ke awal dulu. Sebagai introvert, bisa dibilang hidup aku bagi jadi beberapa fase. Seperti manusia lainnya, aku terus berubah dan berkembang. Jadi kayaknya spektrum introvert dan extrovertnya ini juga mulai berubah. Fase yang pertama, mulai jadi introvert. Oke, seperti aku bilang tadi, environment dan experience itu sebenarnya mempengaruhi. Dan aku bilang juga tadi kalau aku dulu tuh orangnya aktif banget. Bahkan kayak misalnya di kelas guru ada nanya apa, aku tuh paling aktif banget buat ngejawab. Tapi pas SMA aku ngalamin sesuatu yang kurang enak, yang kebetulan aku ada salahnya juga. Seperti yang aku bilang tadi kan aku dulu tuh pede banget sampai over pede. Jadi saking pedenya itu membuat aku jadi sombong. Jadi ya short story, pas SMA aku tuh dibully. Nah, sejak saat itu aku jadi mulai mikir 2 kali sebelum aku buat sesuatu. Jadilah aku yang socially awkward atau social anxiety. Sebenarnya aku juga kurang yakin yang mana. Karena video ini nggak fokus ngebahas soal itu, jadi aku nggak mau terlalu dalam ke situ. Intinya socially awkward atau social anxiety itu mirip-mirip. Jadi kayak contohnya takut dijudge di tempat umum, susah untuk mulai conversation, dan lain-lain. Nah, orang introvert itu belum tentu socially awkward atau social anxiety ya. Tapi biasanya orang yang socially awkward dan social anxiety ini menyebabkan mereka jadi introvert. Nah, mungkin itu juga yang ngebuat aku jadi introvert. Jadi itu fase introvert pertama aku, dari aku yang aktif banget di kelas, percaya diri dan lain-lain. Jadi aku yang nggak berani angkat tangan kalau guru nanya, terus juga susah untuk presentasi di depan kelas, susah untuk mulai percakapan baru, susah buat kenal orang baru, dan lain-lain. Dan sejak saat itu aku nyadar kalau aku mulai introvert. Kita masuk ke fase 2. Aku mulai nggak nyaman temenan sama banyak orang, atau memperkecil circle pertemanan aku. Nah, jadi kan sosialisasi aja udah susah kan buat aku ya. Ditambah energi aku sebagai introvert yang terbatas ngebuat aku tuh males untuk bersosialisasi. Karena juga most of them nyerah sih untuk temenan sama aku, karena aku susah banget diajak jalan. Terus ditambah lagi kesempatan aku kan buat kenal orang sedikit banget tuh. Aku sering merasa kecewa. Jadi perlahan aku merasa quality is better than quantity. Jadi aku tipikal yang kayak ya udahlah, temen sedikit yang penting berkualitas. Dan salahnya aku itu adalah aku jadi orang yang menutup diri dari orang lain dan bisa dibilang mengurung diri aku di zona nyaman itu. Kita masuk ke fase 3, yaitu keluar dari zona nyaman. Oke, jadi short story, setelah aku menutup diri itu bisa dibilang aku punya 2 circle pertemanan. Yang satu itu kan yang di Jakarta dan yang satu lagi itu yang di Taiwan. Terus perlu ditambah juga, karena aku yang menutup diri ini, aku jadi expect lebih sama teman-teman di circle pertemanan aku ini. Karena satu dan lain hal yang aku lewatin di Taiwan, jadi lagi parah-parahnya tuh. Dan yang berinteraksi sama aku kan circle pertemanan aku yang di Taiwan ya. Jadi something happen sama yang circle pertemanan aku yang di Taiwan ini. Oke lah, bisa dibilang kita sama-sama kurang dewasa, termasuk ekspektasi aku yang berlebihan ini, ditambah juga social anxiety aku. Jadi sama-sama ada salahnya. Jujur aku ngerasa kecewa saat itu, bukan karena kesalahannya, tapi lebih gimana cara orang-orang ini menanggapi kesalahannya. Karena aku belajar, everyone makes mistakes, nobody is perfect. Jadi bukan soal kesalahan apa yang diperbuat sih, lebih ke apa yang diperbuat setelah melakukan kesalahan itu. Jadi di saat itu aku merasa dikhianatin, sakit hati, dan lain-lain. Jadi sempat jadi makin malas banget untuk bersosialisasi dan akhirnya makin menutup diri. Tapi thankfully justru di situ juga aku mulai menemukan diri aku sendiri dan aku belajar untuk lebih sayang sama diri sendiri. Short story lagi, berkat Tuhan dan puji Tuhan, aku somehow diposisikan di mana aku harus mencoba untuk membuka diri lagi. Ya basically puji Tuhannya aku dikirimin orang-orang baru lah. Tapi kali ini karena experience aku yang kemarin, approach aku jadi berbeda. Aku bilang ke diri aku untuk mulai mau keluar dari zona nyaman dan gak mau lagi membatasi diri aku untuk kenal sama orang lain. Dan juga gak usah berekspektasi berlebihan lah. Jadilah trip-trip yang belakangan ini, dimana aku merasa aku pengen ketemu orang-orang baru, dengar cerita mereka, kenal sama mereka, dan mendokumentasikannya. Walaupun awalnya masih ragu, takut awkward, takut nggak bisa mulai conversation, dan lain-lain, tapi sampai aku punya mindset kalau lebih baik aku ngelakuin walaupun takut daripada menyesal di kemudian hari.
Dan perlahan aku merasa it's actually not that scary and I enjoyed it. Dibilang capek, pasti capek sih abis bersosialisasi, cuma I think I want to use the energy for that. Dan akhirnya aku nyadar menjadi introvert bukan berarti aku suka sendirian, tapi lebih ke aku pengen gunain energi aku yang terbatas ini untuk hal-hal yang aku suka. Menurutku baik kamu introvert atau extrovert, yang paling penting itu adalah kenalin diri kamu, cari value diri kamu sendiri. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya lah. Jadi jangan karena orang bilang misalnya, oh kamu mana bisa jadi penyanyi karena kamu introvert, terus kamu jadi nyerah. Ya nggak gitu. Kalau misalnya kamu introvert yang kayak aku, malu untuk ngomong di depan banyak orang misalnya, ya sadarin kalau itu emang kelemahan yang harus kita ubah untuk mencapai titik yang lebih baik. Nggak ada salahnya untuk nyari kelemahan yang kita punya, tapi kita nggak perlu memaksa untuk mengubah introvertnya kita ini. Mungkin banyak orang yang bilang kayak, accept yourself and love yourself, tapi jujur banyak banget yang menyalahgunakan kata-kata itu. Menurut aku, accept yourself bukan berarti itu menjadikan alasan kita untuk kita malas dan stuck di zona nyaman. Love yourself bukan berarti kita menerima kelemahan kita apa adanya tanpa berusaha untuk terus mencoba memperbaiki kelemahan itu supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Kayak aku, mimpi aku jadi content creator atau YouTuber, ya aku tahu aku harus memperbaiki itu supaya aku punya social skills dan communication yang bagus. Oke, aku nggak tahu ada yang sama kayak aku atau enggak, tapi mungkin ada yang mirip-mirip. Yang mungkin susah juga untuk bersosialisasi, dan mungkin kalian lagi ada di fase merasa kesepian. Pesanku, just enjoy it. Jadi ini tuh fase dimana kalian lebih kenal diri kalian sendiri, sayang sama diri kalian sendiri, dan kalau buat aku, lebih kenal dan deket sama Tuhan. Aku nggak tahu kalian lagi di fase mana. Tetap semangat, dan mungkin kalau kalian mau, kalian juga boleh share pengalaman kalian. So this is Ferdian, live your life to the fullest. Bye. Change the bad to good, a faithful friend.